Ya, jadi sebulan yang lalu mantan suami Asha Sarah itu datang ke Komnas Perlindungan Anak untuk meminta pertolongan menjembatani ya keinginan Ibu Asha Sarah. Ya, jadi sebulan yang lalu mantan suami Asha Sarah itu datang ke Komnas Perlindungan Anak untuk meminta pertolongan menjembatani ya keinginan Ibu Asha Sarah dan keinginan dari kedua anak dari Asha Sarah yang saat ini sedang berada di rumah ya, mendapatkan pengasuhan, mendapatkan belayan kasih sayang di rumah bapaknya. Yang sebelumnya dalam putusan pengadilan memang Asha Sarah itu mendapatkan hak untuk pengasuhan terhadap kedua anaknya. Tetapi dengan etiket baik Ibu Asha Sarah tidak menutupi atau tidak menghalang-halangi kedua anak itu ketemu dengan bapaknya. Ya, lalu mereka bersepakat setelah putusan pengadilan hak asuh ada pada Asha Sarah, sekali seminggu itu diantar oleh Ibu Asha Sarah ke rumah mantan suaminya ya, untuk anak itu diberikan kesempatan setiap hari Sabtu dan dikembalikan lagi pada hari Minggu, dan itu berlangsung hampir 1 tahun lamanya ya, selama mereka bercerai. Namun setelah Ibu Asha Sarah itu menikah lagi dan sudah mempunyai anak umur 9 bulan. Nah, anak itu kebiasaan dari Ibu Asha Sarah kan setiap hari Sabtu kan diantar ke rumah bapak anak kedua anak itu. Tetapi pada 5 bulan yang lalu itu ketika diantar pada hari Minggunya yang biasa dikembalikan kepada Ibu Asha Sarah ke rumahnya diantar oleh ayah dan keluarga dekat dari mantan suaminya, itu ternyata tiba-tiba tidak mau lagi balik ke rumah Ibu Asha Sarah gitu. Selalu menolak untuk ditemui oleh Ibu Asha Sarah. Itu kejadian hampir 5 bulan. Namun ketika Ibu Sarah terus meminta supaya dikembalikan, tetapi keluarga dekat dari kedua anak itu termasuk ayahnya menyampaikan kepada kedua anaknya untuk kembali, tetapi anaknya tetap tidak mau. Nah, kekhawatiran itu akhirnya tadi saya katakan sebulan yang lalu datanglah ke kantor Komnas Perlindungan Anak mantan suami Ibu Asha Sarah meminta menjembatani anak itu supaya mau kembali ke rumah ibunya. Nah, tetapi kan anak itu tetap tidak mau. Akhirnya cara yang kita lakukan, metode yang kita lakukan, kita melakukan in-depth interview terhadap dua anak itu. Nah, untuk mengetahui apa penyebabnya dia tidak mau lagi tinggal bersama ibunya, kan begitu. Jadi metode kita adalah in-depth interview. Setelah dilakukan in-depth interview, ditemukanlah alasan-alasan. Satu, dia sudah tidak betah lagi di rumah ibunya karena ibunya sudah menikah lagi, gitu kan. Ya, menikah lagi. Lalu berarti nikah diam-diam? Saya nggak tahu ya, tapi itu pengakuan dari ibu, dan sudah punya anak 9 bulan. Lalu kemudian dia tidak merasa nyaman karena menurut dua anak itu oleh Ibu Asha Sarah itu diminta memanggil ayah sambungnya itu ya, suami baru dari Ibu Asha Sarah itu memanggil ayah atau bapak, tetapi anak itu tidak mau, tetapi memanggilnya dengan uncle gitu. Nah, artinya apa? Ketika dia dipaksa seperti itu, rasa nyaman itu mulai terusik. Ketika itu tadi pada kebiasaan bersama dengan ayahnya setiap hari Sabtu dan Minggu, nah akibatnya anak ini dari ketidaknyaman itu menyampaikan kepada ayahnya nggak mau pulang lagi. Jadi ada rasa tidak nyaman. Nah, yang kedua dari hasil in-depth interview itu, di rumah ayahnya itu tidak banyak aturan. Itulah menurut kedua anak itu. Nah, di rumah ibunya banyak sekali aturan. Nah, mungkin kan metode pendidikan pola asuhnya kan berbeda-beda. Nah, itulah yang kita gali dari anak itu. Lalu dari keluhan anak itu, kemarin Ibu Asha Sarah didampingi oleh lawyernya Pak Kasman Sangaji datang ke sini setelah kami minta
memberikan penjelasan atas laporan dari mantan suaminya kan begitu. Nah, kemarin itu dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan dan sebagainya, saya mencoba mengklarifikasi apa yang menjadi keluhan dari kedua anak itu. Nah, kita berikan kesempatan kepada Ibu Asa Sarah. Dari alasan-alasan itu Ibu Sarah menyatakan itu semua sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya. Itu adalah pola asuh yang berbeda saja gitu kan. Bahwa tidak rasa nyaman mungkin saja itu terjadi karena memang bukan ayah kandungnya dan sebagainya. Itu diakui sebenarnya. Tetapi selalu proses pengasuhan, pengajaran yang dilakukan Ibu Sarah itu sebenarnya demi kepentingan terbaik anak, tetapi tidak nyambung dengan keinginan kedua anak itu. Nah, biasalah ya, saya sudah menangani perkara anak seperti ini, di mana anak itu berada dalam situasi enjoy, bergembira, disitulah dia betah ya. Sebaliknya kalau dia di ibunya, mungkin selama setahun ini seperti itu ya, ada aturan-aturan di sini, di bapaknya tidak ada aturan. Nah, itu dibeda-bedakan atau katakanlah dinikmati oleh anak itu. Oleh karena itu hal biasa itu. Dari itu saya bilangnya nggak ada masalah ya. Ini soal miskomunikasi aja. Dan Ibu Sarah juga tidak memaksa kehendaknya untuk, walaupun putusan pengadilan mengatakan bahwa itu hak asuhnya ada pada Ibu Asa Sarah. Dia nggak menyoalkan hukum itu, tapi soal pembagian waktu saja ya. Ya saya bilang ya oke, kalau begitu saya biarkanlah menilai apa yang sedang terjadi dan keinginan anak, karena saya mengedepankan Ibu Asa Sarah, kepentingan terbaik anak dan pendapat anak. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada masalah karena miskomunikasi saja dan kemudian juga bisa diubah pola pengasuhannya, maka saya memberikan kesempatan dalam waktu dekat, minggu-minggu ini, kalau bersedia ya bisa bertemu dua anak Ibu Asa Sarah dengan mantan suaminya untuk mencari solusi yang terbaik, sekalipun itu hak asuh ada pada ibu. Dan Ibu Asa Sarah tidak mempersoalkan bahwa itu hak asuhnya, karena ada hak asuhnya kepada Ibu Sarah lalu kemudian itu seperti itu, tidak. Kemarin itu sangat terbuka dan sebagainya. Artinya masih suka kembali juga lah anak-anaknya walaupun. Iya, ini hanya menjembatani aja, Nak. Saya selalu mengatakan, Nak, nggak boleh membenci salah satu dari dua orang tuanya kan begitu. Nggak elok, itu pengajaran saya selalu mengatakan itu. Maka dalam waktu dekat kita akan lakukan interview lagi yang lebih dalam. Ya ini minggu-minggu ini sebenarnya. Kemarin kan baru datang Ibu Asa Sarah dan hari ini akan mengkomunikasikan kepada mantan suaminya kapan anaknya itu juga bisa, karena ini bersamaan libur sekolah kan gitu ya. Nanti tanggal 20 ya, kemarin sudah libur sekolah saya kira. Jadi kita hanya memberikan waktu. Jadi Komnas Perlindungan Anak akan memberikan waktu segera mungkin, itu sekali lagi ya. Ibu Asa Sarah juga sudah setuju untuk kita pertemukan, kita menjadi mediatornya demi kepentingan terbaik anak, sehingga ada masalah. Nah sekarang tinggal mengkomunikasikan kepada mantan suaminya kapan bisa anak itu juga dilibatkan dalam pertemuan itu. Oh, berarti tinggal Bang Aris juga tunggu kabar ya kapan bisa datang. Ya ini staf saya akan menghubungi mantan suami Ibu Asa Sarah kapan waktu yang bisa, terutama anak itu kan. Kalau anak itu misalnya besok atau lusa ya, mungkin karena Natalan ya, hari Sabtu, Minggu dan Senin, mungkin Senin atau Selasa gitu. Oke, jadi ada harapan spesifik dari Bang Aris sendiri selain kita in-depth interview aja, ada harapan? Ya, setelah in-depth interview, apa keinginan anak itu sebagai bagian hak anak untuk kita dengar, itu kita sampaikan kepada Ibu Asa Sarah, kepada mantan suaminya, lalu duduk bersama, dengar ini dua anak ini sudah bisa menyampaikan pendapatnya kan, gitu loh. Nah, kita dengar gitu loh, supaya itu konkret. Nah, supaya tidak jadi konflik, lapor sini, upaya hukum ini nggak perlu deh. Jalan terakhir itu yang utama adalah masih ada peluang untuk melakukan mediasi, dan Ibu Asa Sarah, saya kira juga mantan suaminya, dan keinginan dari kedua anak itu saya kira bisa kita lakukan. Artinya tetap harus berdamai gitu lah ya. Iya, saya kira itu demi kepentingan terbaik anak ya, demi kepentingan terbaik anak ya, kita berikan kesempatan kepada anak itu sendiri juga. Dan mengikuti keinginan anak itu. Iya, itu penting karena dunia anak itu adalah dunia memilih apa yang dia senangi ya. Sekalipun dia tidak senang dengan salah satu dari dua orang tua anak itu, saya kira itu kan nggak bisa kita biarkan. Tetapi kita jelaskan karena apapun alasannya itu adalah orang tua dari anak itu.
Audio Jungle.